Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binicmatihi tatimmu salihat. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kemurahannya, memberikan kasih sayangnya dengan mengizinkan kita untuk bisa hadir dalam satu majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Karena majelis yang kita hadiri ini adalah membahas tentang ayat-ayat Allah, karunia-karunia Allah. Maka ini adalah majelis ilmu yang mudah-mudahan di dalam majelis ini kita mendapatkan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memantapkan hati kita untuk berjuang, memantapkan hati kita untuk terus mengawal perjuangan penegakan syariat Islam dengan menambah kebisaan kita, menambah kepandaian kita, meluaskan wawasan intelektualitas kita, sehingga kita bisa menghadapi musuh-musuh Allah dengan segala kekuatan yang kita miliki. Dan untuk mensyukuri itu tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi harus kita realisasikan dalam bentuk aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana meningkatkan amal saleh, bagaimana meningkatkan persaudaraan, bagaimana meningkatkan perangkat-perangkat untuk memenangkan Islam. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, seluruh orang-orang saleh, seluruh para pejuang yang hari ini tetap mendedikasikan dirinya untuk mengawal, menjaga, menegakkan syariat Islam dengan segala macam definisinya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di antara kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mendedikasikan hidupnya demi kemaslahatan kita semua. Beliau menghadapi beratnya siksaan, beliau menghadapi beratnya cobaan, tapi semua itu tidak melunturkan perjuangan beliau untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Sebagaimana sabda beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diutus untuk memerangi manusia sampai manusia itu semuanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb dan menganggap aku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari umatnya yang siqah, menjalankan amaran-amaran beliau, menjalankan perintah-perintah beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, merealisasikan apa yang sudah beliau bangun, beliau usahakan, menjayakan Islam, sehingga Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Dan yang paling penting, semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsadakumullah, tentu kita sudah sangat mengetahui tentang kondisi real hari ini. Ada banyak kita saksikan, ada banyak kita lihat, ya,
banyak para pejuang-pejuang yang bangkit, banyak para pejuang-pejuang yang sadar tentang pentingnya menjaga Islam, tentang pentingnya menguatkan Islam, menegakkan Islam. Karena hari ini hampir-hampir seluruh musuh-musuh Islam bersatu padu untuk merusak Islam. Hampir-hampir seluruh orang mencari kesalahan-kesalahan Islam. Dan juga kadang-kadang ini tidak hanya sekedar ancaman dari musuh, tapi ancaman dari diri kita sendiri yang tidak mengetahui tentang pentingnya menegakkan Islam. Ancaman yang kita tidak sadari bahwa kadang-kadang yang kita lakukan justru memuluskan rencana-rencana musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam karena ketidakpedulian kita tentang Islam. Karena keengganan kita berbicara tentang Islam, keengganan kita, kemalasan kita untuk menyuarakan tentang indahnya syariat Islam. Ini yang disebut sebagai kita juga kadang-kadang berkontribusi atas kekalahan Islam. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari situ. Maka malam hari ini kita insya Allah akan mencoba membahas sedikit tulisan dari Ustaz Irfan S. Awaz, Kiai Haji Irfan S. Awaz, ya kan, tentang 10 musuh cita-cita. Karena penting bagi kita untuk menyampaikan hari ini dan relevan dengan kondisi kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mencoba mengutip perkataan dari Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau mengatakan berantakannya pendukung-pendukung dakwah ketika menghadapi kesulitan seringkali disebabkan lemahnya keyakinan, ketidakikhlasan membela kebenaran, dan ketidaksiapan untuk berkorban dalam perjuangan. Kalimat beliau cadas dan sangat tepat. Ya, karena hari ini kita melihat berantakan sekali pendukung-pendukung dakwah, berantakan sekali pendukung-pendukung kebenaran, pendukung-pendukung kebaikan karena tadi lemahnya keyakinan. Nggak yakin dengan Islam, nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan Rasulullah, nggak yakin dengan indahnya Islam, nggak yakin Islam bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan hari ini. Itu yang kita sampaikan tadi, kadang-kadang kemalasan kita, keengganan kita menjadi kontribusi besar suksesnya konspirasi-konspirasi musuh-musuh Islam, ya kan? Karena yang perlu kita sadari, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh kebaikan tidak akan pernah rela melihat Islam ini berkembang. Tidak akan pernah rela melihat ada gerakan-gerakan Islam yang semangat untuk memperjuangkan syariat Islam. Tidak akan pernah rela orang-orang Islam sadar akan agamanya. Tidak akan pernah rela sampai kita mengikuti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka konspirasikan agar kita menjauh dari Islam, agar kita menjauh dari syariat Islam. Ya. Karena apa, ya kan? Kalau kita mengikuti orang-orang kafir hari ini, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan perjuangan, maka tentu kita mengambil hal-hal yang sampah, ya kan? Hal-hal yang tidak berguna. Ya, sedangkan ketika para musuh-musuh Islam mengambil apapun dari Islam, maka mereka mengambil kejayaan, ya kan? Maka tepat kita sampaikan hari ini pendapat Dr. Mustafa As-Sibai, berantakannya pendukung-pendukung dakwah ketika menghadapi kesulitan seringkali disebabkan lemahnya keyakinan. Bagaimana mungkin mereka bertahan, bagaimana mungkin mereka akan kokoh dalam jalan dakwah, dalam jalan kebenaran yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan onak dan duri, sedangkan mereka lemah keyakinannya. Nggak yakin dengan Islam, nggak yakin akan kemenangan Islam. Apalagi ditambah dengan ketidakikhlasan berjuang. Ya, embel-embel perjuangan dinodai oleh kebutuhan ekonomi, ya kan? Yang membuat ketidakikhlasan muncul, berhitung dengan perjuangan, berhitung dengan dakwah, berhitung matematis, ya. Dan yang paling penting dari itu semua, ketidaksiapan untuk berkorban di jalan dakwah, tidak kesiapan untuk syahid di jalan Allah, ya kan? Tidak siap untuk itu semua. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan Islam? Sedangkan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, ya kan? Coba buka surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, surat ke-49 ayat 15. Ini ayat ini populer, sering kita baca, sering kita sebut, tapi saya ingin ada di antara antum yang membacanya. Coba. Bismillah.
Innamal mu'minuna alladhi Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang mukmin yang sebenarnya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak lagi ada keraguan dalam hatinya tentang keimanannya, lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk membela Islam. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Tuh, lihat ya kan. Allah menyatakan nggak boleh ada keraguan, ya kan? Nggak boleh ada keraguan. Nggak boleh ada rasa malas berjihad, malas berkorban, nggak boleh. Ya, karena ciri orang-orang yang benar keimanannya itu adalah tidak ada lagi keraguan dalam hatinya tentang keimanannya. Mereka yakin, ya kan? Ya, ikhlas berjuang, ya kan? Kemudian mereka berjihad, mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Ada pengorbanan di situ, pengorbanan jiwa, pengorbanan harta untuk membela Islam. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa penting bagi kita untuk kembali mengulik tentang tulisan yang sangat luar biasa. Di antara 10 musuh cita-cita dan benteng untuk pertahankannya, ya kan? Yang ditulis oleh beliau ada 10. Yang pertama, yang merusak, yang menjadi musuh perjuangan, yang menjadi musuh para pejuang hari ini adalah kekuatan tirani. Ya kan? Ketidaksiapan melawan kekuatan tirani, ya. Ketidaksiapan untuk bertarung melawan para pendengki-pendengki kebenaran, ya kan? Ya. Yang kedua, hilangnya harapan dan putus asa. Insya Allah nanti kita akan bahas satu-satu, ya kan? Yang kedua, hilangnya harapan dan putus asa. Bagaimana kita memenangkan pertempuran, memenangkan perjuangan kalau kita nggak punya harapan? Apalagi muncul putus asa, udah capek-capek berjuang, nggak ada hasilnya, gitu ya. Yang ketiga, munculnya keruwetan hidup dan kesulitan ekonomi, ya kan? Ruwet hidup, ya kan? Hanya gara-gara ekonomi semua dikorbankan, perjuangan dikorbankan. Yang keempat, dorongan sikap individualisme dan egoisme. Yang kelima, tunduk pada rutinitas dan menyerah pada kenyataan. Yang keenam, melempar tanggung jawab perjuangan. Yang ketujuh, konspirasi musuh kafir dan munafik. Yang kedelapan, santai dan nyaman dalam kehidupan mapan. Yang kesembilan, terlampau lama beristirahat. Yang kesepuluh, merasa aman dari rintangan. Kita bahas yang pertama. Kekuatan tirani menjadi momok, ya, menjadi musuh para pejuang-pejuang Islam, ya. Karena apa? Selama kita tidak bisa bertahan, tidak bisa mendakwahkan Islam dengan baik, ya. Ingat, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Coba buka surat An-Nahl, ya, ayat 125. An-Nahl surat yang keberapa? Ya. Coba. Ratus 25. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, ajaklah manusia kepada Islam, agama Tuhanmu, dengan hujah-hujah yang kuat, nasihat yang baik, dan sanggahlah hujah lawanmu dengan hujah yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang menyimpang dari agamanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Kekuatan tirani dan melemahnya semangat perlawanan, ya kan? Itu dia. Tirani sering kita sebut, ini biasa dikonotasikan sebuah kata yang menunjukkan era yang kejam, diktator, menindas dan sejenisnya. Maka perlawanan adalah satu-satunya solusi menghadapi tirani, ya kan? Tadi disampaikan dalam ayat yang tadi, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, sampaikan, ya kan?
tentang Allah, tentang Islam dengan hujah-hujah yang kuat, hujah-hujah yang benar, dalil-dalil yang mantap, bijaksana. Nah, hari ini banyak di antara kita yang tidak siap melakukan perlawanan-perlawanan, ya, perlawanan narasi, ya kan? Kita miskin literasi, kita miskin bacaan, ya. Kita jarang mau membaca tulisan-tulisan para ulama, bagaimana para ulama menerangkan Islam, ya kan? Dengan sebenar-benarnya, berhadapan dengan siapa saja tanpa kehilangan apa-apa, ya kan? Hadapi semuanya, ya kan? Jelaskan bahwa syariat Islam itu indah, tidak sebagaimana kedustaan yang disampaikan para pembenci Islam yang menyatakan Islam adalah hal yang tidak beres. Ya. Bagaimana indahnya syariat-syariat Islam butuh narasi atau argumentasi-argumentasi yang tajam, yang bernas gitu ya. Sehingga betul-betul Islam, ya kan, diterima. Lihat bagaimana sejarah membuktikan. Bagaimana utusan-utusan Rasulullah SAW menyampaikan Islam dengan tepat, dengan benar, dengan hujah-hujah yang kuat, yang mematahkan argumentasi-argumentasi para pendengki-pendengki Islam. Hari ini susah, ya kan? Karena banyak para pejuang-pejuang yang tidak mau membangun intelektualitasnya, ya kan? Hanya konsen dalam masalah fisik saja, ya. Padahal kelengkapannya itu sebagaimana kisah Jalut, ya kan? Ya, kisah Tolut dan Jalut, bagaimana di situ mensyaratkan pimpinan perang pada saat itu, pimpinan perlawanan harus memiliki bastotan fil ilmi wal jism, ya kan? Luas ilmunya, ya, mumpuni ilmunya, pandai intelektualitasnya, jenius, ya, dan kuat juga fisiknya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana mungkin ketika kita tidak mempersiapkan intelektualitas kita hari ini, padahal masanya adalah tentang bagaimana intelektualitas itu berbicara, ya kan? Karena perlawanan itu bukan hanya fisik, perlawanan dalam setiap segmen, ya kan? Bagaimana menghadapi tirani-tirani yang membenci Islam, kita harus pandai menjawab semua tuduhan itu, ya. Ingat, orang-orang kafir akan senantiasa, atau para pendengki-pendengki Islam, musuh-musuh Islam, akan senantiasa berpikir dan mencari cara mengelabui kaum muslimin, ya. Mengelabui kaum muslimin, menyatakan bahwa ada hal yang lebih baik dibandingkan Islam, ada yang lebih hebat dibandingkan Islam, ya. Mereka kelabui sehingga hari ini coba kita lihat, banyak orang Islam justru yang tidak percaya dengan syariatnya, ya. Karena apa? Argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh para pendengki-pendengki Islam, ya. Segala fitnah dan provokasi mereka lancarkan. Tujuannya satu, menghalangi para ulama, menghalangi para dai, menghalangi para pejuang untuk menyampaikan wahyu Allah secara benar dan terus terang, ya kan? Nah, ini kadang-kadang para pejuang tidak pede menghadapi ini, ya kan? Merasa lemah hanya gara-gara kurang wawasan, merasa terintimidasi karena tidak memiliki kekuatan, ya, tertekan. Padahal Allah katakan jangan kalian merasa hina. Coba buka Quran surah Al-Imran, ya kan, ayat 139, surat yang ketiga. Ketemu? Coba yang cepat, ya kan? Itu gunanya antum bawa Quran. 139. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian merasa hina dan janganlah bersedih. Derajat kalian lebih tinggi daripada orang-orang kafir jika kalian benar-benar beriman kepada Muhammad. Tuh, lihat. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Wa antumul a'laun, kalian itu lebih mulia. Kita lebih mulia dengan Al-Quran, ya. Kita lebih mulia dengan itu semua. Maka keluasan cakrawala berpikir, kekuatan argumentasi, kekuatan narasi, kekuatan diplomasi, ya kan? Jangan sampai Islam yang indah ini tidak bisa kita sampaikan dengan benar karena miskinnya kita literasi, ya kan? Sehingga Islam yang indah tidak bisa kita jabarkan dengan indah, yang muncul adalah hal-hal yang tidak indah. Itu dia. Penting untuk menguatkan segala sisinya,
Ya. Maka kelemahan melawan tiran menyebabkan lemahnya semangat perlawanan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya kan? 10 musuh cita-cita, 10 musuh kita semua adalah hilangnya harapan. Ya, hilangnya harapan dan berputus asa. Maka para pejuang tidak boleh kehilangan harapan, harus bangun harapan-harapan itu. Ya kan? Dan jangan cepat putus asa, ya kan? Itu gunanya sabar, ya kan? Itu gunanya sabar dalam perjuangan. Kalau kita tidak berputus asa dalam perjuangan, maka musuhlah yang akan berputus asa. Tapi kenyataannya hari ini, ya kan, yang semangat bukan kita, ya kan? Ya kan? Yang semangat musuh-musuh Islam mencari kelemahan Islam. Sedangkan kita nggak bersemangat untuk mengokohkan Islam. Ya, kita nggak bersemangat untuk menambal hal-hal yang kosong di antara kita. Ya, yang kita munculkan adalah perbedaan-perbedaan untuk berpecah, bukan mensinergikan perbedaan-perbedaan untuk bersatu. Ya kan? Kebalik kita hari ini. Ya, kita tajamkan perbedaan untuk alasan berpecah, untuk alasan nggak senang, untuk alasan saling sikut, untuk alasan menjatuhkan satu sama lainnya. Padahal yang benar itu adalah sinergikan perbedaan-perbedaan itu untuk memenangkan Islam. Karena masing-masing kita ini memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Ada ahli ekonomi, ada ahli politik, ada ahli budaya, ada ahli sosial, ada ahli persenjataan, ada ahli permobilan, ada ahli helikopter. Kalau itu bersatu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu dia. Maka mari bangun harapan bahwa Islam itu pasti menang. Jangan berputus asa. Jangan terjebak dalam kerangka berpikir musuh-musuh Islam. Ya, kekuatan itu harus yang sama. Nggak bisa. Justru yang sama nggak bisa kuat, ya kan? Lihat sebuah bangunan tersusun kokoh, tersusun kuat dari elemen-elemen yang berbeda. Ya kan? Pas pasangannya, pas tempatnya, ya kan? Yang ahli ekonomi bicara tentang ekonomi, bagaimana membangun ekonomi Islam, ya kan? Yang ahli politik bagaimana menguatkan politik Islam, ya? Yang ahli agama, yang ahli ini semuanya bersinergi untuk mensukseskan Islam, saling mengisi kekosongan gitu. Ya. Jangan justru memperuncing perbedaan-perbedaan sehingga mengakibatkan ketidakenaan. Ya, sering kita sampaikan, jangan sampai perbedaan-perbedaan ini menjadi alasan kita berpecah. Padahal Islam tidak pernah melarang kita berbeda. Islam hanya melarang kita bertengkar. Islam melarang kita berpecah. Ya. Maka sinergikan perbedaan-perbedaan itu untuk membangun sebuah kekuatan. Ya. Jangan sampai kita kehilangan harapan, karena itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan munafik. Ya, membuat kaum muslimin, membuat orang-orang Islam hari ini berputus asa dari rahmat Allah. Itulah yang diinginkan oleh para pendengki, ya kan? Itu dia, ya. Buktikan dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 89. Wahai kaum mukmin, orang-orang munafik sangat ingin kalian menjadi kafir seperti mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Karena itu janganlah seorang pun di antara orang-orang munafik kalian jadikan teman kepercayaan sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Jika orang-orang munafik menolak berhijrah, lawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Janganlah seorang pun di antara orang-orang munafik kalian jadikan teman kepercayaan dan penolong dalam membela agama kalian. Tuh, lihat poin-poin pentingnya, ya. Wahai kaum mukmin, kata Allah, orang-orang munafik sangat ingin kalian menjadi kafir seperti mereka.
Ya kan? Sehingga kalian sama dengan mereka, sama dengan orang-orang munafik. Karena jiwa orang-orang munafik adalah jiwa-jiwa pengecut, jiwa-jiwa yang tidak ingin membela Islam, jiwa-jiwa yang ingin menjual Islam, jiwa-jiwa yang ingin dunia saja, hubud dunia wa karahiyatul maut, ya kan? Jiwa-jiwa yang tidak suka memperjuangkan agama Allah. Itu dia jiwa-jiwa munafik, ya kan? Nah, mereka ingin para pejuang ini sama dengan itu, sama dengan mereka. Para pejuang tidak lagi konsisten dengan perjuangan, tidak konsisten dengan kebaikan, ya kan? Dirusak kefitrahan kita. Pernah kita sampaikan hadis Nabi yang masyhur gitu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi fitrah. Nah, fitrah ini paling tidak ada dua, fitrah agama dan fitrah kebaikan. Fitrah itu apa sih? Sifat dasar yang selalu dimiliki, yang mesti dimiliki. Ya, yang mengartikan agama, fitrah itu diartikan Islam, karena memang kita setiap lahir ke dunia dalam kondisi Islam. Karena ada persaksian ketika saat kita di dalam rahim ibu kita. Ada persaksian tentang keesaan Allah di situ. Maka otomatis kita lahir dalam kondisi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah ya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi fitrah agama, kebersihan, kesucian agama ini kita dinodai oleh mereka. Mereka berusak agama kita dari segala sisi. Dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segala apa yang kita lakukan, mereka coba untuk menyelewengkan itu. Yang harusnya kaum mukmin menutup aurat, kaum mukminah menutup aurat, hari ini enggak lagi, ya kan? Yang harusnya kaum mukmin menjaga kehalalan dan keharaman makanannya, hari ini banyak yang subahat karena ketidaktahuan gitu kan. Dan fitrah kebaikan kita dirusak, ya kan? Tuh dia. Karena ini janji orang kafir, ya kan? Orang-orang munafik sangat ingin kita menjadi kafir seperti mereka. Ingin menjadikan kita ingkar kepada Allah, ingkar kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sama dengan mereka. Sama jahatnya, sama enggak pedulinya dengan Islam, ya. Sama cueknya dengan Islam, ya kan? Sama enggak menganggap penting Islam gitu dia. Ya, maka janganlah kalian menjadikan seorang pun di antara orang-orang munafik itu teman kepercayaan, karena apa yang bisa diambil kebaikan dari orang-orang munafik? Ya. Setiap ucapannya adalah ucapan menggembosi Islam, menggembosi perjuangan. Ya. Setiap tujuan hidupnya hanya untuk menghancurkan Islam. Apa yang bisa kita ambil? Maka nggak perlu kita jadikan mereka teman kepercayaan. Maka kuncinya adalah para pejuang tidak boleh hilang harapan. Bangun harapan. Islam pasti menang. Para pejuang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya. Barang siapa yang berusaha payah berjihad memperjuangkan agama Allah, lanahdiyannahum subulan. Pasti Allah berikan jalan-jalan kemudahan, ya kan, solusi-solusi untuk memenangkan setiap ujian. Karena memang dunia ini maskanul musibah. Ujian ini tempatnya ujian. Ya. Selama napas kita masih ada, ya, tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit pun diuji oleh Allah, ya kan? Semua ada ujian-ujiannya. Maka jadilah pemenang dalam setiap ujian Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang kadang-kadang membuat para pejuang-pejuang ini melemah, ya kan, adalah munculnya keruwetan hidup dan kesulitan ekonomi, ya kan. Maka disampaikan oleh orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai mengatakan seharusnya orang-orang soleh itu adalah orang-orang kaya, gitu Pak Haji. Harusnya orang-orang soleh itu orang kaya. Kenapa? Kalau uang ada di tangan orang soleh pasti digunakan untuk Islam. Ya, kalau orang-orang soleh ini berduit,
Maka yang mereka pikirkan infak, zakat, sedekah, bangun pesantren, ya kan? Bangun peradaban, bangun rumah-rumah Quran, ya kan? Didik para pejuang, ya kan? Itu. Tapi bayangkan kalau materi ada di tangan orang-orang yang nggak soleh, yang mereka pikirkan adalah membangun hal-hal yang membuat syahwat duniawinya senang. Datang ke karaoke-karaokean, datang ke minuman-minuman keras, datang ke perjudian-perjudian, kan gitu. Maka harusnya orang-orang soleh ini harusnya memiliki ekonomi yang mapan, tidak memiliki keruwetan hidup. Ya, kalau kita berkaca dengan kisahnya yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, bagaimana cara saya memperbaiki ekonomi saya?" Istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya kan? Besoknya datang lagi. "Ya Syekh, ya kan? Apa yang saya lakukan ini belum berubah ekonomi saya." Istighfar katanya, ya kan? Istighfar katanya, ya kan? Besoknya datang lagi, ya kan? "Ya Syekh, saya belum berubah ini." Istighfar kepada Allah, ya kan? Akhirnya diceritakan, di sini saya tulis, diceritakan kenapa kok Hasan Al-Basri, ya kan, menyuruh untuk senantiasa beristighfar, ya kan. Coba buka Quran surat Nuh, ya kan, mulai dari ayat 10 sampai 12. Ini yang mendasari Hasan Al-Basri, ya kan. Ya kan? Surat Nuh. Surat yang ke-71. Surat yang ke-71. Ini yang mendasari kenapa kita disuruh memperbanyak mohon ampun kepada Allah, gitu kan. Untuk mengatasi keruwetan hidup. Ketemu? Pak Ahmad, coba baca. Mulai ayat 10 sampai ayat 12. Dah, baca artinya. Lalu aku berkata kepada kaumku, hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian dari kekafiran dan dosa-dosa kalian. Tuhan kalian itu senantiasa Maha Pengampun. Allah menurunkan hujan dari langit secara terus-menerus kepada kalian. Allah memberikan harta dan anak kepada kalian. Allah memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada kalian. Tuh, ya kan? Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang yang ingin terlepas dari jeratan ekonomi, akan lemahnya ekonomi, dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah, ya kan? Nah, kita sudah berapa kali kita istighfar kepada Allah? Hari ini sudah istighfar belum, ya kan? Berapa kali gitu kan? Jangan-jangan enggak pernah kita mohon ampun kepada Allah, ya kan? Kita merasa mampu gitu kan. Lihat nih. Dalam ayat yang ke-10 Allah katakan, lalu aku berkata kepada kaumku, ini kata Nuh, hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian dari kekafiran dan dosa-dosa kalian. Tuhan kalian itu senantiasa Maha Pengampun. Ya kan? Karena apa? Kalau Allah sudah mengampuni kita, Allah sudah mengampuni hambanya, Allah menurunkan hujan dari langit secara terus-menerus kepada kalian. Allah memberikan harta dan anak kepada kalian. Allah memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada kalian. Itu dia. Itu dia. Kalau kita nggak rajin istighfar, nggak rajin mohon ampun kepada Allah, ya gimana Allah mau tolong kita? Gitu kan? Nah, itu kan. Dan obat dari segala masalah itu ada di dalam Quran surat At-Talaq, ada potongan ayat di situ. Coba buka Quran surat At-Talaq, ya kan? Ada potongan ayat, atau saya saja yang buka. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Coba dibaca dulu. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Ya. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Ya, faqad zalama nafsah kata Allah. Siapa saja yang melanggar syariat Allah, sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya. Ini dia sumber masalah, ya kan? Ini sumber masalahnya, ya kan? Yang kedua, ya jawaban dari masalah itu ada di ayat yang kedua. Coba baca. Makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini dia. Barang siapa yang taat, yang tunduk kepada Allah, yang patuh kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan. Ini yang kita pegang, ya kan? Jangan zalim, jangan ingkari syariat Allah, ya. Kemudian taat sama Allah, nanti kemudahan akan Allah turunkan tuh dia. Kalau solusi dari Hasan Al-Basri tadi apa? Banyak memohon ampun kepada Allah, ya kan? Nah, poin penting dari keruwetan hidup sehingga mengakibatkan kita nggak bisa berpikir jernih tentang perjuangan. Karena apa? Pusing memikirkan ekonomi. Makanya para pejuang ini harus memiliki sumber ekonomi, ya. Agar apa? Tidak disibukkan dengan urusan itu sehingga melupakan perjuangan. Kelemahan ekonomi merupakan tantangan yang harus menjadi perhatian bagi para pejuang. Karena seringkali para pejuang ya akan menghadapi rintangan dan ujian ini, ya kan. Dihadapkan dengan ujian ekonomi biasanya, ya kan. Ya, kalau dia sukses ya nanti akan ada ujian-ujian berikutnya. Karena disinilah kita akan bisa melihat siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya sekedar merasa berjuang. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. 155. Ayo yang lain berlomba amal soleh ini, siapa yang duluan dapat, ya kan, dapat pahalanya di situ. Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Tuh, ujian itu sebuah keniscayaan, ya. Ujian itu sebuah hal yang pasti akan menghadapi kita. Maka tadi kita katakan berusahalah menjadi pemenang dari setiap ujian-ujian tersebut, ya kan? Wahai kaum mukmin, kata Allah, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan, ya. Berbagai cobaan. Berupa rasa takut, ya kan? Takut terhadap musuh, takut terhadap macam-macam, ya kan? Kelaparan, takut kelaparan, takut kekurangan harta, atau kekurangan harta, kelaparan juga, gitu. Kekurangan takut jiwanya terancam, ya kan? Buah-buahan. Tapi lihat kata Allah, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Ya kan? Maka caranya apa? Solusinya apa? Kita harus
bersatu dengan Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa akan membersamai orang yang patuh dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ya, jadi dua itu saja, taat sama Allah dan berbuat baik. Karena manakala kita taat kepada Allah, ya kan, kita tidak akan pernah berani untuk melanggar ajaran Allah. Takut kita, ya kan. Begitu juga kebaikan. Kalau senantiasa kita berada di tempat-tempat kebaikan, maka kita pasti berpikir untuk berbuat kebaikan. Dan kalau kita biasa berpikir berbuat kebaikan, maka kita pasti akan berada dalam setiap event-event kebaikan. Nah, kalau kita biasa berada di tempat-tempat orang berbuat baik, maka kita akan merasa kurang manakala kita tidak bisa berbuat baik. Tuh deh. Ya. Maka para pejuang nggak boleh ruwet hidupnya, nggak boleh malas bekerja, harus bekerja. Ya kan? Maka tadi kita sampaikan di awal-awal itu, harusnya yang memegang ekonomi, yang punya kekuatan ekonomi adalah para pejuang atau orang-orang saleh. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manakala uang ada di tangan beliau, begitu Islam meminta, nggak segan-segan dia kasih seluruh hartanya nih untuk Islam, ya kan? Ketika uang ada di tangan Umar bin Khattab, ya kan, dia serahkan uang itu orang-orang saleh, ya kan? Pikiran dia, ini uang ada di tangan saya, ini segera akan saya belanjakan. Nah itu dia. Nah kita ini pernah berpikir untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah nggak? Sekedar nyumbang di kotak masjid yang sering lewat di depan kita aja berat, ya kan? Kita biarkan kotak itu jalan aja tanpa kita isi, masya Allah, ya kan? Ya kan, masya Allah, ya kan? Orang-orang kaya yang sangat luar biasa banyak mencontohkan kita, ya kan? Bagaimana mereka membelanjakan hartanya, ya kan, masya Allah. Ada seorang relawan yang kemarin-kemarin meninggalkan kita juga, dia tinggalkan gajinya yang puluhan juta, ya kan? Kerja di Singapura puluhan juta dia tinggalkan untuk berkhidmat kepada Ahlus Sam, ya. Baru kemarin-kemarin syahid, masya Allah. Orang yang luar biasa, ya. Kebaikannya itu kalau orang-orang harta ada di tangan orang-orang soleh itu kayak gitu. Berpikir untuk membantu. Tapi manakala ekonomi ada di tangan orang-orang yang salah, ya kan, maka dia akan gunakan uang itu untuk memuaskan nafsu syahwatnya. Itu dia, ya. Maka agar ini tidak menjadi penghalang kita, ya perbaiki ekonomi masing-masing, ya kan. Jadilah tangan di atas gitu ya, jangan hanya tangan di bawah. Jadilah para pemberi sedekah, jangan penerima sedekah. Jadilah para pemberi zakat, jangan sebagai orang menerima zakat. Poin yang keempat, ya kan, poin yang keempat yang bisa merusak cita-cita perjuangan kita adalah dorongan sikap individualisme dan egoisme. Ya kan? Individualisme adalah sikap yang tidak ingin bekerja sama atau sikap yang mementingkan diri sendiri. Nah, itu individual, ya kan. Ya, dia nggak bisa kerjasama, itu nggak mampu kerjasama. Padahal Islam ini harus dimenangkan secara berjamaah, ya kan. Egoisme mengarah kepada keangkuhan dan bangga diri. Kalau bukan karena saya, ya kan, tanpa kehadiran saya, itu saya itu. Dan kalau dalam definisi Rasulullah katakan, ya kan, egoisme itu mengarah kepada kesombongan. Nah, kesombongan itu adalah batorul haqqu wa ghamtun nas, ya kan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ya kan. Maka coba lihat nasihat-nasihat, ya kan. Coba kita buka di dalam Quran surat Luqman, bagaimana Luqman menasihati anaknya, ya kan. Ya kan. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال
Wahai anakku tersayang, janganlah kamu bersikap congkak kepada manusia. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sikap sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak lagi membanggakan diri. Tuh, lihat. Wahai anakku tersayang, janganlah kamu bersikap congkak kepada manusia. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sikap sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak lagi membanggakan diri. Artinya apa? Pertolongan tidak akan pernah diberikan kepada orang yang sombong. Ya, orang-orang yang suka membanggakan diri sendiri. Yohani Fiddin Rasulullah, ada 4 poin yang kita sampaikan dari 10 poin yang harusnya kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ingat dari pesan dari Dr. Mustafa Asibai, berantakannya pendukung-pendukung dakwah seringkali disebabkan oleh lemahnya keyakinan. Maka kuatkan keyakinan kita tentang indahnya Islam, tentang kuatnya Islam, ya. Kemudian keikhlasan kita, ya, ketidakikhlasan kita juga menyebabkan kehancuran, ya kan? Ya, artinya ketidakikhlasan kita manakala kita tidak dapat sesuatu dari keuntungan dunia dari perjuangan kita, mengakibatkan kita menjauh dari perjuangan. Jangan sampai. Dan yang penting daripada itu adalah ketidaksiapan untuk berkorban. Nah, banyak di antara para pejuang kalau diajak berjihad, berjuang, banyak yang semangat. Tapi giliran diajak berkorban biasanya berat dengan berbagai macam masalah. Ya kan? Ada yang berat karena nggak punya uang, nggak punya ekonomi. Ada yang berat karena ya tadi, ya kan? Tidak ikhlas dan tidak yakin gitu ya. Kemudian kita juga sudah sampaikan di antara musuh cita-cita yang perlu kita waspadai. Artinya musuh-musuh ini bisa membuat kita tidak nyaman, tidak mantap untuk berjuang. Yaitu kekuatan tirani yang harus kita lawan. Ya, kita harus punya argumentasi, kita harus punya kekuatan fisik, kita harus punya intelektualitas yang tinggi, kita harus punya semangat juang yang tinggi untuk melawan semua itu. Karena untuk melawan kekejaman perlu ada perlawanan. Tidak mungkin kita akan memenangkan melawan kekejaman kalau kita tidak ngelawan. Dan perlawanan itu banyak, jihad itu banyak macamnya. Ya, tidak hanya peperangan pakai fisik, tombak dan pedang. Hari ini kita sudah mulai memasuki perang bakteri, ya kan? Bakteriologi, ya kan? Masya Allah, mungkin ke depan akan lebih berat perjuangan kita. Maka perlu kita untuk menguatkan diri dalam segala lini kehidupan kita. Kita juga sudah sampaikan tentang seorang pejuang nggak boleh hilang harapan, nggak boleh putus asa, harus membangun harapan dan menguatkan keyakinan. Jangan pernah putus asa, ya, karena insya Allah intan surullah yansurukum. Siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian munculnya keruatan hidup dan kesulitan ekonomi. Banyak para pejuang bertumbangan di tengah jalan hanya gara-gara persoalan ekonomi. Kemudian di dalam perjuangan tidak dikenal sikap individualisme atau egoisme. Karena dalam perjuangan itu amal jamaah, ya kan? Menangkan kebaikan, menangkan perjuangan di atas keegoisan kita, ya kan? Jadi itu insya Allah besok pertemuan yang akan datang kita lanjutkan poin kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, menambah semangat kita, menambah motivasi juang kita. Kalau kita lelah kita boleh beristirahat, tapi jangan pernah menyerah. Karena kalau menyerah selesai sudah, ya kan? Kalau lelah istirahat saja, nanti bangkit lagi, ya kan? Kalau haus minum dulu, tapi jangan pernah menyerah dari perjuangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.